Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, marilah kita mulai kajian kita pada pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi ini saya selingi dulu dengan bahasan buku yang baru saya terbitkan. Judulnya Inilah yang Diceritakan Nabi Kita. Inilah yang diceritakan Nabi kita itu berarti kasus-kasus, kejadian-kejadian yang diceritakan oleh Nabi. Jadi bukan cerita Nabi, tapi Nabi yang bercerita. Mendidik, membina, mendakwahkan ajaran itu salah satu cara yang perlu dilakukan dengan bercerita. Kita kan senang kalau ada cerita. Karenanya bagus kalau kita sebagai orang tua suka bercerita kepada anak, kepada cucu, kepada siapa saja. Nah, di dalam buku ini ada 50 kasus, 50 kejadian yang diceritakan oleh Nabi dari umat terdahulu. Jadi sejarah yang diceritakan oleh Nabi. Tentu ada hikmah dari setiap cerita. Saya ceritakan beberapa, nggak mungkin 50 cerita harus diceritakan pada waktu sekarang. Pertama yang mau saya ceritakan ini tentang komitmen bayar utang. Ngomong-ngomong, pada punya utang apa enggak? Kelihatan dari mukanya. Orang utang mukanya kelihatan enggak, Pak? Orang utang mukanya kelihatan. Nah, Nabi menceritakan tentang umat terdahulu yang komitmen bayar utang. Sebut saja si A punya utang kepada si B. B, saya mau bisnis, saya mau usaha ke negeri seberang, merantau. Cuma saya nggak punya modal untuk usaha. Bisa nggak pinjem? Berapa? 1.000 dinar. Wah, 1.000 dinar itu banyak. Harus ada jaminannya. Apa jaminannya? Jaminannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menjamin. Dia pikir benar juga, Allah menjamin. Di negeri kita ini banyak bank. Bank itu ada penjaminnya enggak? Ada lembaga penjaminnya.
Makanya orang tenang-tenang saja nyimpen uang di bank gitu. Dan bank memberikan pinjaman kepada nasabah, kepada orang. Kenapa? Ada penjaminnya. Asuransi, perusahaan asuransi itu juga ada penjaminnya. Asuransi diasuransikan. Pernah itu saya ceramah di suatu kantor di daerah Matraman apa gitu, udah lama. Saya nanya, ini perusahaan apa Pak? Ini perusahaan asuransinya asuransi. Jadi asuransi diasuransikan di situ. Saya juga nggak nanya sih. Lah, yang ini diasuransikan kemana? Nah, itu begitu. Nah, Allah yang menjadi penjamin. Udah kalau begitu, namanya utang cukup banyak, perlu ada saksi. Jangan sampai nanti kamu ditagih ngomongnya nggak punya utang, perlu saksi. Kalau begitu saksinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pikir-pikir benar juga ya, Allah jadi saksi. Nah, ya sudah, kalau begitu kapan mau dibayar? Disepakatilah waktunya. Kapan mau dibayar itu? Dikasih itu uang 1.000 dinar. Si A kemudian pergi ke negeri seberang. Di sana dia berbisnis, laris, barang terjual banyak, dapat untung banyak. Dia ingat jatuh tempo sudah hampir tiba, maka dia pergi ke pelabuhan. Mungkin dia bisa pulang kampung, atau setidaknya bisa titip uang. Kan biasa di pelabuhan di mana ada titip uang, titip barang. Setiap zaman ada caranya sendiri-sendiri. Ternyata ketika dia datang ke pelabuhan, tidak ada kapal, sepi, nggak ada orang juga. Lockdown kali, masih ingat sama lockdown? Wah, gimana ini? Kalau nunggu ada kapal bisa terlambat. Akhirnya dia cari kayu. Ketemu kayu yang belum dibelah gitu, masih gelondongan. Itu kayu dia lubangi. Kemudian dia bikin surat. B, mohon maaf saya belum bisa pulang karena tidak ada kapal. Nggak bisa juga nitip uang atau barang. Karenanya saya kirim uang untukmu sebagai pembayaran utang dari saya. Wassalam, si A. Itu uang surat dimasukkan ke dalam bungkusan. Bungkusan itu dimasukkan ke lubang yang sudah dibuat. Dimasukkan ke dalam lubang yang ada di kayu itu. Ditutup rapat supaya tidak kemasukan air laut. Dia mau hanyutkan itu kayu. Sebelum dia hanyutkan, dia berdoa dulu, ya Allah, saya punya utang kepada si B. Ketika dia tanya jaminannya apa, aku bilang engkau yang menjamin. Ketika dia tanya saksinya, aku bilang engkau yang menjadi saksi. Tolong sampaikan ini kepadanya.
Maka dihanyutkan itu kayu, digulung oleh ombak, terus begitu. Nah, pada hari biasanya ada kapal yang datang, itu si B datang ke pelabuhan. Ternyata di pelabuhan sepi, nggak ada kapal juga, nggak ada orang juga. Akhirnya ya sudah, mau dikata apa, pulang dia menyusuri pantai. Tiba-tiba ada kayu terdampar. Dia ambil itu kayu, dia panggul, kemudian dibawa pulang. Lumayan buat kayu bakar. Sampai di rumah itu kayu dipotong, dibelah. Nah, pada waktu dibelah itulah, wah, ada bungkusan. Dibuka, ada uang. Dilihat ada surat. Loh, rupanya ini dari si A, bayar utang. Oh, begini dia caranya bayar utang. Berarti utang sudah dibayar. Beberapa waktu kemudian baru si A bisa pulang. Urusan dagangnya udah selesai, dia sudah bisa pulang. Bawa keuntungan yang banyak. Sampai di kampungnya, langsung dia ke rumah si B. B, mohon maaf, saya baru bisa pulang, makanya utang jadi terlambat nih, belum dibayar. Nih saya bayar, kasih itu 1000 dinar. Apa kata si B? Kalau bapak jadi si B, kira-kira bagaimana, Pak? Bisa-bisa bapak bilang apa? Wah, kebetulan ini rezeki nomplok ini, udah bayar lagi kan gitu. Tapi si B jujur, kamu kok bayar lagi, kan udah bayar. Ah, kapan saya bayar, orang saya baru pulang, belum ke rumah ini, langsung ke rumah kamu. Karena saya merasa udah terlambat, nggak bagus terlambat bayar utang. Kamu udah bayar. Bukannya kamu yang menghanyutkan kayu. Kayu itu dilobangi. Di lubang itu ada bungkusannya, isinya uang 1000 dinar, dan ada suratnya buat saya. Oh, itu kamu terima? Terima. Jadi bagaimana utang saya ini? Ya udah selesai, udah lunas, sudah beres. Nah, itu saya sebut kejujuran tingkat tinggi. Biasanya urusan uang orang tidak jujur. Jangankan yang utang, yang transaksi jual beli aja nggak jujur. Yang jual beli, berapa ini Pak? Dia belinya 50.000. Dia bilang aja 200. Kemahalan Pak, 275 deh. Ya 75 mah belinya juga belum dapet. Nah, padahal belinya 50. Tapi dia bilang 75 belum dapet belinya juga. Dah 175. Wah, kemahalan 175. Seratus deh. 100 mah belum ada untungnya saya. Nah, tuh udah 2 kali bohong. Untung belum, bohong udah tuh dosa. Dah 150.
Nah, gitu kan? Enggak, 150 kemahalan masih. Udah 125. Belum bisa. Itu orang pergi. Nggak jadi dah. Gitu. Pergi dia. Udah jalan 10 meter dipanggil lagi, "Bapak sini, Pak." Pikiran dia apa tuh? Dapat dan ini 125 kan gitu. Pas udah nyampe deket, tambahin lagi 100, tambahin lagi 10 dah. Jadi 135. Kirain bisa 125. Gitu. Ya udah 130 lah. Begitu orang dagang. Begitu, Pak. Jadi banyak orang kalau udah urusannya utang bohong melulu, nggak ada komitmen untuk bayar utang. Maka kalau kita punya utang sekecil apapun jumlahnya, harus komitmen untuk membayarnya. Janji tanggal 5 mau bayar, ternyata belum punya uang. Kalau belum punya uang untuk bayar, jangan menghindar. Ini kadang-kadang nggak punya uang menghindar. Telepon nggak diangkat, WA nggak dijawab. Oh, gitu. Ditagih, gimana sih? Udah tanggal 7 belum juga bayar. Misalnya begitu, dia nggak jawab. Karena sering ditagih, akhirnya apa? Ganti nomor. Ganti nomor. Ada yang suka ganti nomor. Nah, itu karena suka ditagih utang itu. Nomor HP saya itu saya pakai HP dari tahun 95 atau 96. Itu dulu kartu perdananya 1 juta harganya. 1 juta. Makanya saya sayang mau diganti itu. Belinya 1 juta. 1 juta tahun 95. Kan gede banget tuh duit. Nah, gitu. Begitulah dulu HP itu. Sekarang kartu perdana murah. Nah, gitu. Baik. Ini namanya komitmen bayar utang. Maka jangan anggap remeh utang meskipun kecil jumlahnya. Dulu Nabi berada di masjid. Tidak lama kemudian dibawa masuk jenazah. Kurung batang kalau kayak kita. Dibawa masuk jenazah. Rupanya mau ada sholat jenazah. Sahabat-sahabat udah kumpul. Sebelum sholat jenazah, Nabi nanya dulu. Kalau bahasa kita sambutan gitu, ngasih sambutan. Dalam sambutannya beliau bertanya, hal taroka syai'a, apakah ini almarhum meninggalkan sesuatu apa tidak? Meninggalkan warisan apa tidak? La, sahabat jawab tidak. Dia enggak meninggalkan warisan. Nabi nanya lagi yang kedua, wa alaihi dainun, apakah dia meninggalkan utang apa tidak? Ada yang ngacung 2 jari. Ini enggak ada hubungannya dengan pilkada. Ngacung 2 jari. Ada ya Rasul, dinaron, utangnya 2 dinar. Apa kata Nabi? Sallu ala sahibikum. Kalau begitu salatkan jenazah sahabat kalian. Nabi tidak mau salat jenazah yang orangnya masih punya utang. Bukan yang nggak boleh, nggak mau. Bedakan itu antara nggak boleh dengan nggak mau. Ya kalau nggak boleh mah Nabi nggak nyuruh sahabat. Tapi Nabi nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena saya pahami Nabi itu pemimpin.
Namanya pemimpin jadi rujukan orang. Makanya jadi pemimpin tuh hati-hati dalam ucapan, dalam tindakan, karena dia jadi rujukan orang. Bapak jadi pemimpin di keluarga, jadi rujukan anak, jadi rujukan cucu. Ada seorang anak usia SD, mungkin kelas 5 atau kelas 6, dia merokok. Anak itu merokok. Saya nanya, kamu kenapa ngerokok? Nggak apa-apa kata bapak saya. Ya udah, saya nggak bisa ngomong lagi itu kalau begitu. Yang kata bapaknya nggak apa-apa. Saya kan bukan bapaknya. Itu jadi rujukan. Nabi nggak mau tuh orang menganggap remeh, utang mah nggak dibayar juga nggak apa-apa. Yang penting kalau mati disolatkan sama Nabi. Kalau Nabi yang nyolatin, masa iya doanya nggak dikabulkan? Nabi tidak ingin ada orang menganggap remeh urusan bayar utang. Begitu. Itu cerita pertama. Cerita kedua ini masih berkaitan dengan harta. Kasusnya lain lagi, orangnya lain lagi. Tapi sebut saja si A beli tanah kepada si B. Sudah selesai transaksi jual beli. Maka karena sudah menjadi miliknya, si A menggarap tanah itu. Digali, dicangkul, gitulah. Pada saat lagi menggali itulah ternyata ada kotak. Diambil itu kotak, dibersihkan debu-debunya. Sesudah itu dibuka apa isinya. Ternyata isinya emas. Emas sekotak. Kalau bapak jadi si A, itu kira-kira bagaimana tuh? Diam-diam aja ya. Kalau kita jadi si A, bisa jadi kita diam-diam aja. Tapi si A nggak diam-diam, langsung dia ke rumah si B. B, tempo hari kan saya beli tanah kepada kamu. Iya, kan udah selesai urusan jual belinya, udah selesai. Ada apa lagi? Ya memang urusan jual beli udah selesai, tapi ketika tanah itu saya gali ternyata ada kotak. Sesudah dibuka ternyata isinya emas. Ini mungkin punya kamu yang kamu lupa nyimpen harta di dalam tanah. Makanya saya bawa kemari untuk saya serahkan kepada engkau. Seandainya bapak jadi si B, itu kira-kira bagaimana? Oh iya, emang gua lupa, udah sini, kan gitu. Ternyata si B nggak begitu. Apa kata si B? Itu tanah udah saya jual. Apa yang ada di dalamnya saya merasa sudah tidak berhak lagi. Kata si A, tapi kan saya ini beli tanah, bukan beli emas. Kalau beli tanah juga beli emas juga, tentu harganya lebih mahal. Ya tapi masalahnya itu tanah udah saya jual. Apa yang ada di dalamnya saya tidak punya hak lagi. Enggak, saya enggak merasa beli. Yang saya beli cuma tanah. Kalau emasnya memang saya nggak beli, nah saya kasih kamu nih. Enggak, saya juga nggak merasa memiliki lagi. Saya udah saya jual. Akhirnya apa? Itu emas jadi harta sengketa. Sengketanya apa itu?
Kalau sekarang sengketanya apa? Sengketa saling mengklaim. Bagaimana mungkin sebidang tanah sertifikatnya ada 2, ada 3, gitu. Saling mengklaim. Akhirnya dibawa ke pengadilan. Yang bukan punya dia perkarakan ke pengadilan. Polisi bisa disogok, hakim bisa disogok, panitra bisa disogok, saksi bisa disogok, kan begitu. Akhirnya dia memenangkan perkara. Makanya di surat Al-Baqarah ayat 188 itu disebutkan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Jangan kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang tidak benar, apalagi kalau kamu sampai membawanya kepada hakim, dibawa ke pengadilan. Kenapa orang ke pengadilan? Belum tentu mau cari keadilan, tapi mau cari pembenaran. Karena pihak-pihak terkait di pengadilan itu tadi bisa disogok biar supaya memenangkan perkara dirinya. Litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi, biar supaya kamu bisa makan harta orang dengan cara berdosa. Wa antum ta'lamun, padahal kamu tahu itu bukan punya kamu. Nah, makanya kata Sayyid Qutb di dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran, keputusan hakim tetap tidak menghalalkan sesuatu yang memang tidak halal. Kalau emang bukan punya kamu, meskipun sudah dimenangkan di pengadilan, tetap aja bukan punya kamu. Memang di mata manusia udah punya kamu karena menang di pengadilan. Nah, tapi di mata Allah tidak. Itu bukan punya kamu. Apalagi kamu tahu, wa antum ta'lamun, kamu tahu itu bukan punya kamu. Nah itu. Akhirnya si A dan si B ini tidak mau mengklaim sebagai miliknya. Jadi bagaimana ini? Kalau gitu kita cari deh penengah. Nah, sebut saja cari guru yang bisa memutuskan perkara ini. Dicari guru, ketemu. Lalu dia ceritakan, kami ini punya masalah. Masalahnya begini. Nah, itu diceritakan kasus tadi itu. Ini masalahnya. Karenanya tolong diputuskan bagaimana ini harta. Karena saya tidak mau mengklaim itu harta saya, dia juga tidak mau mengklaim hartanya. Jadi bagaimana ini keputusannya? Oh begitu. Akhirnya itu si guru nanya, kamu punya anak enggak? Punya. Anak saya laki-laki, sudah dewasa, belum nikah. Kalau kamu B, saya punya anak perempuan, sudah dewasa, belum nikah. Nah kalau begitu kawinin aja tuh anak, jodohkan itu anak. Emas ini menjadi maharnya, menjadi mas kawinnya. Setuju. Akhirnya besanan. Itu sebuah contoh betapa orang tidak suka mengklaim apa yang bukan miliknya, apalagi ngambil yang bukan haknya.
Orang sekarang kan banyak tuh yang bukan haknya dia minta. Misalnya nih di masjid ada pembagian sembako. Nah, misal ada pembagian sembako kepada orang susah. Dibagi. Yang tidak susah ngomong apa? Buat gua mana? Buat gua mana? Kok gua nggak dikasih? Nah, mestinya kalau nggak dikasih dia bersyukur. Alhamdulillah gua nggak dikasih. Kenapa? Mungkin gua dianggap mampu. Meskipun dia nggak mampu, misalnya kurang mampu, tapi dia dianggap mampu, mestinya bersyukur. Kenapa? Dia dianggap bukan orang susah. Nah, ini malah yang mampu ngaku-ngaku nggak mampu, nagih, kesel. Kalau Idul Adha itu ada pembagian daging kurban, yang nggak kebagian kesel. Pengurus nggak adil, masa gue nggak kebagian? Panitianya nggak adil, gue nggak kebagian. Mestinya dia senang, nggak dapat bagian tuh senang mestinya, karena berarti dia dianggap mampu. Kita tuh kadang-kadang nggak suka dengan baik sangka, tidak suka dengan baik sangka. Mestinya senang dengan orang berbaik sangka pada kita. Misalnya ada orang menghubungi bapak, nemui bapak. Mau ngapain dia? Nemuin bapak, mau minjem duit. Pak, saya lagi perlu banget, saya mau minjem duit sama bapak. Nggak banyak, cuma 200.000. Lu kagak salah mau minjem duit sama gua. Begitu. Lu kagak salah mau minjem duit sama gua. Padahal tuh orang mau minjem duit sama kita karena apa? Karena dia baik sangka kita dianggap punya uang. Kita punya uang malah nggak suka dianggap punya uang. Nah itu. Jadi jangan suka mengklaim, apalagi mengambil yang bukan punya kita. Ini namanya kejujuran tingkat tinggi, luar biasa. Jujur, ini yang hilang dari masyarakat kita. Apalagi kalau urusannya urusan harta. Wah, itu yang tadinya jujur nggak jujur. Kalau sudah urusan harta, yang tadinya jujur jadi nggak jujur. Yang punya ngaku nggak punya, itu kan namanya nggak jujur. Yang mampu ngakunya nggak mampu, itu kan namanya nggak jujur. Punya utang tadi, kalau emang belum punya uang untuk bayar, ya sudah bilang aja terus terang, Pak, mohon maaf, saya kan punya utang sama Bapak 100.000. Kan janjinya tanggal 5 mau bayar. Ini tanggal 4 udah mau maghrib, belum ada tanda-tanda saya punya uang. Jadi kalau besok tanggal 5 saya belum bisa bayar, mohon dimaklum, memang saya belum punya. Begitu mestinya. Bukan udah tanggal 8 gak ada kabar cerita, tanggal 10 gak ada informasi, tanggal 15 datang, tanggal 15 datang, kirain mau bayar utang. Mau ngapain? Mau minjem lagi. Kira-kira dipinjemin apa enggak? Lu bagaimana sih? Janji tanggal 5 mau bayar,
Lah ini udah tanggal 15 bukannya bayar, mau minjem lagi. Nah ini cerita. Ada lagi yang Nabi ceritakan tentang ibu sejati. Ibu sejati. Zaman sekarang ini banyak orang tua bukan orang tua sejati. Anak mestinya disayang, dilindungi, malah diperlakukan tidak benar, diperlakukan tidak baik. Nabi bercerita ini kasusnya terjadi pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman. Ada dua orang ibu, yang satu lebih muda, yang satu lebih tua. Dua orang ibu ini punya anak bayi, masing-masing punya anak bayi. Keduanya pergi bersama ke suatu tempat untuk suatu keperluan dengan membawa bayinya. Ketika sudah sampai ke tempat itu, bayi diletakkan di atas tanah, lalu ditinggal untuk suatu keperluan itu. Tiba-tiba datang serigala, diambil itu serigala, diambil itu bayi satu oleh serigala. Selesai ibu itu punya urusan, dia balik lagi, padahal belum lama itu ditinggal. Dia balik lagi ke tempat tadi. Ternyata didapati bayi tinggal satu. Ini anak saya. Kata yang satu, anak saya, jangan sembarangan main ambil. Anak saya, bukan anak saya. Lah emang ini anak saya? Enggak, ini anak saya. Gitu ribut. Saling mengklaim ini sebagai anaknya. Maka kalau di rumah sakit, di bidan, itu kan banyak tuh yang melahirkan. Untuk membedakan ini anak siapa, dikasih nomor, gitu. Anak tuh dikasih nomor. Waktu Idul Adha juga kambing dikasih nomor. Kambing nomor 1 itu punya Pak Herman. Kambing nomor 2 punya Pak Abdul Qadir. Gitu. Dan seterusnya dikasih nomor. Nah, karena ini ribut, sengketa, akhirnya keduanya bersepakat untuk menemui Nabi Sulaiman. Ya Rasul, tolong diputuskan bagaimana caranya. Soal apa? Diceritain itu tadi. Sehingga ini sebenarnya anak siapa? Anak kami itu 1, 2 kan? Yang satu dimakan serigala, dibawa lari serigala, tinggal satu. Saya mengatakan ini bayi saya, dia juga mengatakan bayi dia. Jadi ini bayi siapa sebenarnya? Kalau zaman sekarang mau gimana? Ya udah tes DNA gitu. Kalau sekarang mah tes DNA. Nggak tahu juga tuh biayanya berapa tes DNA. Ngambil darah aja bayar. Mau ngecek gula darah, kolesterol apa itu kan bayar. Nah, jadi ini anak siapa sebenarnya? Anak saya, kata yang lebih muda. Anak saya, kata yang lebih tua. Ribut lagi kan gitu. Dah begini aja, daripada ribut, ibu tunggu dulu sebentar. Nabi Sulaiman masuk
ke rumahnya. Lalu dia ngambil kampak. Nah, dia ambil kampak, dia keluar dari rumahnya itu, menemui tamunya itu. Terkejut tuh si ibu. Loh, pegang kampak. Kenapa Tuhan bawa kampak? Ibu ini kan saling mengklaim bahwa ini anak ibu. Biar supaya gampang memutuskannya, ini bayi mau saya belah dua, mau saya potong dua dengan kampak ini. Nanti yang separoh buat ibu yang lebih muda, yang separoh lagi buat ibu yang lebih tua. Bagaimana? Diem aja tuh ibu. Maka Nabi Sulaiman siap mau membelah bayi ini. Tiba-tiba ibu yang lebih tua bereaksi. Jangan Tuhan, biarlah anak ini diambil sama dia. Yang penting dia utuh, yang penting dia baik selamat. Ya buat apa dibagi dua kalau mati kan gitu. Kalau cacing dipotong dua masih hidup. Cacing udah dipotong dua masih bergerak dia. Nah begitu. Setelah mendapat reaksi seperti itu, maka Nabi Sulaiman memutuskan, kalau begitu ini bayi punya ibu yang lebih tua. Karena seorang ibu yang sejati tidak mungkin anaknya dibiarkan untuk dipotong. Inilah ibu yang sebenarnya. Nah, sekarang ini banyak orang tua enggak menunjukkan kasih sayang kepada anaknya. Ada yang disebut KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, anak dianiaya. Oke lah dia mungkin nggak disiplin, nggak taat, dia namanya juga anak-anak. Tapi kan tidak harus dianiaya, sampai ada yang disiram air panas, ada yang dipukuli, bahkan sampai ada yang mati. Apa dicekik, apa dikasih racun, mati tuh anak. Ada lagi, bagaimana mungkin seorang bapak menzinahi anak kandungnya sendiri, anak gadisnya baru gede, dizinahi oleh bapaknya, sampai hamil dan melahirkan. Kejadian yang terbaru setahu saya tuh sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu beritanya di Padang Pariaman. Seorang bapak menzinahi anak gadisnya sampai hamil dan melahirkan. Bahasa aja udah rancu. Ini anak apa cucu? Mau dibilang anak, cucu. Mau dibilang cucu, anak. Kerjaan dia. Ada lagi bapak tiri menzinahi anak tirinya. Kawin sama janda. Janda punya anak gadis, belum nikah. Istrinya pergi, anaknya dikerjain. Tidak boleh. Karena kalau bahasa sekarang nggak bisa dimintai pertanggungjawaban dalam arti menikah gitu, nggak boleh.
bapak tiri menikah dengan anak tiri, nggak boleh. Nah, itu contoh. Ini sesuatu yang diceritakan oleh Nabi. Baik. Ada yang mau menanggapi? Yang mau bertanya? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Disaksikan oleh istrinya, janjinya batas waktu sudah habis, bahkan lebih 5 tahun. Kalau ketemu kita juga cuma cengengesan aja, cengengesan. Oh ya, saya belum bayar utangnya. Kapan emang? Dia udah dipikir. Sampai saat ini itu mungkin sudah masuk 4 tahun, belum diselesaikan. Pertanyaan saya, bagaimana bila yang memberikan hutang meninggal dunia? Apakah beliau masih berkewajiban kepada ahli waris, keturunan, atau bagaimana? Baik. Pertanyaannya, orang punya utang belum juga bayar, sudah lewat 4 tahun, lalu yang ngutangi meninggal, apa masih harus dibayar? Ya dibayar. Kepada siapa bayarnya? Kepada ahli warisnya. Sehingga nilai utang itu masuk kategori harta waris, digabung dengan harta yang lain, jadi tetap harus dibayar. Kalau yang berutang mati duluan, yang utang yang mati, bukan yang ngutangin. Terus yang ngutangin boleh nggak membebaskannya, mengikhlaskannya? Ya boleh, bagus. Dia punya utang sama saya 5 juta, mati. Diikhlasin nggak? Ya kalau 50.000 sih gue ikhlasin, 5 juta gitu. Akhirnya dia kalau 5 juta mah nggak mau mengikhlaskan. 50.000 sih apa boleh buat, nggak apa-apa, udah diikhlaskan. Terus bayarnya bagaimana? Orang yang udah mati, ambil dari harta warisnya. Harta waris itu nggak mesti tanah, nggak mesti rumah. Apa yang dia punya? Motor. Nah, misalnya motor nih kalau dijual berapa? Ya 5 juta mah dapat. Nah udah ini aja diambil buat bayar utang dia. Nah misalnya. Jadi utang itu enggak selesai kecuali dengan melunasinya atau diputihkan, diikhlaskan. Dan itu harus ada pernyataan pengikhlasan itu, pembebasannya itu, karena dia udah cerita sama istrinya, disaksikan sama istrinya, Bu, almarhum punya utang kan sama saya 5 juta. Iya. Ya sudah, saya bebaskan. Nah sekarang kalau orang yang ngutangin udah meninggal, apalagi si istri itu tahu, dia harus dorong suaminya, Bang, kan abang masih punya utang sama dia tuh, almarhum. Orang udah mati bagaimana? Tetap bayar sama keluarganya. Kan dia punya istri, dia punya anak, bayar aja. Begitu. Jadi jangan dianggap remeh utang itu, sekecil apapun. Yang tadi sahabat itu kan 2 dinar utangnya. Baik,
Ada lagi? Ada. Ya, silakan. Kalau seandainya si yang hutang ini tidak mau bayar sampai dia meninggal, itu keluarganya juga tidak membayar juga. Katanya saya pernah dengar amal ibadahnya itu tidak sampai ke akhirat gitu. Ya. Tergantung di awam-awam katanya. Apakah itu betul? Ya, yang saya tahu hadisnya itu orang utang itu ada dua macam. Utang itu ada dua macam. Pertama, orang punya utang, dia punya niat dan kesungguhan untuk bayar, tapi nggak kesampaian, nggak mampu. Bukan tidak mampu. Sebentar Pak, saya lagi menjelaskan. Iya, dia nggak mampu untuk membayar. Maka kata Nabi, fa'ana waliyuhu, saya nanti jadi walinya. Nabi yang akan berurusan kepada Allah supaya orang ini jangan disiksa karena utangnya, karena dia bukan yang gak mau bayar, tapi karena tidak mampu. Nah, yang kedua, ini yang terkait dengan pertanyaan Bapak. Orang punya utang, tidak mau membayarnya, nggak punya niat untuk membayarnya, meskipun dia mampu, sampai dia mati, maka diambil kebaikannya untuk si yang ngutangin itu. Pahalanya didebet, pahalanya diambil untuk diberikan kepada yang ngutangin. Yang repot udah mati meninggalkan utang, pahalanya nggak ada, apa yang mau didebet? Nah, ya disiksa, urusannya siksa. Jadi bisa jadi orang memahaminya itu amalnya menggantung, itu amalnya nilai pahala dia diambil, didebet untuk menutupi dosa utangnya. Ah begitu. Oh kalau begitu saya nggak usah bayar lah, orang pahala saya juga banyak. Nggak begitu juga, orang tidak boleh menganggap remeh. Sebab berdosa orang yang punya kemampuan untuk bayar tapi tidak membayar. Baik, ada lagi? Cukup. Satu lagi yang mau saya ceritakan tentang cerita Nabi yang berkaitan dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa itu pada masanya orang itu kalau mandinya di sungai. Di kita juga begitu kan, banyak orang mandinya di sungai. Sungai airnya jernih gitu. Kalau sekarang di kolam renang rame-rame atau di pantai, di laut. Nah, Nabi Musa itu bersama masyarakat yang lain itu kalau mandi itu di sungai, airnya jernih, ada batu-batu yang besar gitu. Di Bogor lah itu yang batu-batunya besar. Nah, itu Nabi Musa itu kalau mandi rame-rame begitu dia nggak mau nyampur, dia sendiri aja di balik batu.
Yang penting kan mandinya, bukan ngumpul-ngumpulnya. Ini kan kadang-kadang sambil mandi sambil ngobrol jadi lama gitu. Nah, Nabi Musa sendirian aja di balik batu. Sehingga pakaian luarnya itu diletakkan di atas batu. Orang-orang yang ngumpul itu membuli. Apa membuli? Nah, ngomongin dengan nada mencela, ngomongin dengan nada menghina. Musa itu nggak mau dia kalau mandi ngumpul-ngumpul sama kita di sini. Kenapa ya? Oh, dia tuh kan mungkin badannya cacat, dia malu, badannya cacat, makanya dia nggak mau ngumpul di sini. Pada ketawa gitu kan misalnya. Suatu ketika Nabi Musa tetap aja mandinya begitu sendirian di balik batu, dia letakkan baju di atas batu. Orang-orang ngomongin lagi gitu. Allah ingin menunjukkan kepada mereka bahwa Musa tidak seperti yang mereka tuduhkan itu. Maka ketika Nabi Musa sudah melepas pakaiannya, diletakkan di atas batu, dia kemudian mandi, orang-orang membuli. Tiba-tiba itu batu bergeser di bawah arus air. Padahal arus air biasa aja, bukan banjir bandang, bukan. Biasa arus air yang biasanya tidak bergerak, ini bergerak. Batu itu di bawah arus air sehingga bergeser, itu pelan-pelan dia bergeser sehingga kelihatan tuh Nabi Musa lagi mandi oleh orang-orang itu. Nabi Musa nggak menyadari kalau batu ini bergeser. Selesai dia mandi, kalau bahasa kita mau ngambil handuk, mau ngambil pakaiannya, loh kok nggak ada nih batu? Dia nengok, wah dikejar kan? Karena batu itu terus bergeser pelan-pelan. Nabi Musa mengejar sehingga kelihatan, badannya kelihatan, sebagian auratnya kelihatan. Allah tunjukkan kepada orang-orang itu, Musa itu mulus, tidak cacat. Nah, akhirnya Nabi Musa menggunakan pakaiannya. Ini sebuah contoh bagaimana Nabi Musa itu malu kalau harus membuka auratnya, meskipun mereka juga laki-laki, malu pakai celana pendek kemana-mana, itu ada rasa malu. Sekarang kan banyak orang tidak punya rasa malu. Sholat ke masjid pakai celana robek. Saya mau sholat di suatu masjid, saya ke tempat wudhu. Nah, di tempat wudhu ada orang juga berwudhu, pakai kaos warna merah, pakai celana. Ketika wudhu kan nunduk. Saya melirik, oh ternyata tuh orang robek celananya. Saya husnuzan, saya baik sangka, mungkin dia bawa sarung kali, karena dia pakai tas ransel, mungkin di tas ranselnya ada sarung kali. Dia selesai duluan kan, masuk dia ke masjid. Setelah saya selesai berwudu, saya juga masuk ke masjid. Saya cari mana tuh orang. Ini dia. Ternyata dia sholat pakai celana yang robek itu. Pakai celana yang robek itu.
sholat sunat dia mungkin baru dapat 1 rakaat, langsung saya sentuh-sentuh dia. Udah Pak, jangan diterusin sholatnya. Kenapa Pak? Bapak ini pakai celana, pahanya kelihatan tuh robek, dengkulnya kelihatan tuh robek. Itu tidak boleh, nggak nutup aurat. Coba cari sarung, ada nggak tuh di masjid ini sarung? Nah, akhirnya kan di masjid-masjid harus menyediakan sarung. Hari Jumat saya mau khutbah Jumat di suatu masjid. Ketika masuk ke sekretariat, ada orang lagi duduk, langsung yang saya lihat itu celananya robek di bagian paha. Lagi ngobrol-ngobrol, Bapak sholat pakai celana ini apa nanti pakai sarung? Ada gamis Pak Ustadz, saya pakai gamis. Gitu. Oh, ya sekalipun pakai gamis juga celana begini mah jangan dipakai Pak, apalagi mau ke masjid. Dulu Pak, saya bilang begitu. Dulu misalnya nih ada ustadz atau ada guru, dia nggak tahu kalau baju bagian ketiak itu robek, dia nggak tahu. Ada yang ngasih tahu, Pak Ustadz, mohon maaf, Pak Ustadz bajunya udah robek tuh di bagian ketiak. Lalu dia pegang kan? Iya, robek ini. Makanya waktu ceramah biasanya angkat-angkat tangan, dia nggak berani lagi tuh angkat tangan. Si guru biasanya angkat tangan, dia nggak berani lagi angkat tangan. Kenapa? Malu. Padahal itu ketek nih, bukan aurat. Kelihatan ketek kan nggak apa-apa sholat. Tapi ada rasa malu. Lah ini paha, dengkul, nggak ada rasa malunya. Ke masjid. Ketika waktu sholat sudah hampir tiba, ternyata bapak yang tadi pakai celana robek itu dia sudah pakai gamis. Pakai gamis, seragamnya pengurus masjid. Pakai gamis semua, warnanya sama. Beberapa orang itu warnanya sama. Ternyata sebelum khotib naik mimbar, dia menyampaikan pengumuman. Taklimat. Kegiatan, keuangan, segala macam gitu. Pengurus berarti dia, bukan orang biasa. Masa pengurus masjid begitu? Pakai celana robek. Nah, Nabi Musa punya rasa malu dalam kaitan dengan berpakaian, malu menampakkan auratnya, yang sekarang banyak orang tidak punya rasa malu. Nah, begitu. Ini, masih ada yang mau nanya? Utang negara? Ya. Kalau utang negara ya urusan negara. Maka kalau negara punya utang yang dilakukan oleh Jokowi, nanti di hadapan Allah bukan utangnya, tapi pertanggungjawaban dalam kepemimpinan, pertanggungjawaban dalam soal kebijakan. Kenapa utang begitu banyak? Maka yang dituntut oleh Habib Rizik, coba dicek itu utang emang kebijakan negara apa maunya Jokowi, gitu. Kalau maunya Jokowi, maka itu tanggung jawab Jokowi untuk bayar utang, karena itu bukan utang negara.
Kan kalau utang negara ada mekanismenya kan gitu. Saya nggak tahu lah itu, saya bukan ahlinya. Nah, gitu. Yang jelas itu terkait dengan kebijakan. Sehingga orang hati-hati. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinan kamu. Jadi bukan soal utangnya, tapi kepemimpinannya. Nah, maka kalau utang negara udah sah sebagai utang negara, ya berarti negara yang menanggung utang itu. Cuma karena dihitung rata-rata per penduduk, akhirnya setiap penduduk, setiap anak baru lahir itu udah punya utang. Itu bukan utang kita, utang negara. Nanti negara harus bayar. Efek dari negara harus bayar, ada kegoncangan dari segi ekonomi. Ya kita kalau punya utang kan goncang ekonomi keluarga, ekonomi diri kita, gitu. Pengen ini nggak jadi. Kenapa? Duitnya buat bayar utang. Anak-anak ngajak jalan-jalan, nanti aja jalan-jalan. Emang kenapa? Mau bayar utang dulu. Itu bagus, komitmen namanya sama utang. Ini utang banyak, jalan-jalan melulu. Ditagih ya duitnya nggak ada. Emang kemana duitnya? Dipakai jalan-jalan. Begitu Pak. Baik, kita akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.